Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kusuma Wardani dari PGMI kelas B semester 4. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif. Dosen pengampu Ibu Andina Nurul Wahida, MPD. Oke, baiklah. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini saya akan mereview skripsi dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis penelitiannya ex post facto. Baiklah, lanjut pada identitas skripsi yang direview. 1. Judul: Pengaruh kecerdasan emosi terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 5 di SD Negeri Rejowinangun 1, Yogyakarta. Variabel bebasnya yaitu kecerdasan emosi, variabel terikat yaitu prestasi belajar matematika. Yang kedua, nama peneliti Rafika Dewi Satriani. Yang ketiga, asal perguruan tinggi yaitu Universitas Negeri Yogyakarta. Yang keempat, tahun terbit skripsi yaitu tahun 2015. Masuk di bab 1, pendahuluan. Dalam bab 1 ini terdapat 3 komponen yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Nah, di latar belakang ada uraian singkat permasalahan, yaitu berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru dan siswa, diindikasikan bahwa siswa kurang dapat mengontrol dan mengelola emosinya. Hal ini ditunjukkan dengan sikap siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, uraian singkat peneliti mengangkat judul penelitian. Karena pada siswa kelas 5 di SD Negeri Rejowinangun 1 belum terdapat penelitian mengenai pengaruh kecerdasan emosi terhadap prestasi belajar matematika siswa, maka berdasarkan uraian telah dipaparkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Nah, di sini ada bukti screenshot paragraf yang memuat data pra penelitian. Di sini terdapat data nilai rata-rata prestasi belajar siswa kelas 5 di SD Negeri Rejowinangun 1 tahun 2014-2015. Lanjut pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Terdapat 1 rumusan masalah dan 1 tujuan penelitian. Menurut saya, mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian, dalam skripsi tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya dari jumlah rumusan masalah dan tujuan penelitian yang cuma hanya 1. Kelebihannya, rumusan yang tidak terlalu banyak ini dapat membuat peneliti fokus pada masalah yang akan diteliti. Dalam peneliti ini juga terdapat identifikasi masalah dan batasan masalah. Kekurangannya yaitu data yang didapat tidak akan terlalu rinci karena yang akan digali hanya 1 pada peneliti ini. Manfaat penelitian. Dalam uraian manfaat penelitian terdapat 2 manfaat, yaitu 1 manfaat teoritis, 2 manfaat praktis. Menurut saya, mengenai manfaat penelitian sudah tepat. Dalam skripsi penulis menyatakan manfaat penelitian baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Masuk di bab 2, landasan teori. Terdapat 3 komponen, yaitu 1. Landasan teori atau kajian pustaka, 2. Kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan, yang ketiga ada kerangka berpikir. Masuk di landasan teori atau kajian pustaka. Teori yang dikaji ada 2. Yang pertama, kecerdasan emosi. Yang kedua, ada prestasi belajar matematika. Menurut saya, dalam landasan teori yang dikaji peneliti tersebut sudah tepat pada isi pembahasan yang dikaji maupun sumber kutipan. Sudah mencakup pembahasan yang diteliti mengenai permasalahan atau penelitian yang dikaji. Oke, selanjutnya pada kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Di sini ada 3 penelitian yang dimasukkan oleh peneliti. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Cahyo Dwi 2012. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Riheni Pamungkas 2013. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Gulinda Binasi 2012.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, salah satunya adalah jumlah variabel. Menurut saya, dari beberapa pendapat kajian penelitian terdahulu, banyak argumen yang memberikan beberapa perbedaan, yakni dari segi populasi dan sampel, yang diteliti namun secara umum berkaitan dengan pengaruh kecerdasan emosi terhadap hasil belajar. Hanya saja fokus penelitiannya yang berbeda, dan tentunya tempat dan waktunya juga berbeda. Oke, selanjutnya terdapat kerangka berpikir. Di sini ada screenshot bukti kerangka berpikir pada penelitian. Nah, menurut saya, pada kerangka berpikir, peneliti menggunakan kerangka teoritis yang menegaskan tentang teori yang digunakan untuk landasan sekaligus menjelaskan apa yang sedang diteliti. Masuk pada bab 3, metode penelitian. Terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua, setting penelitian. Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Yang keempat, teknik dan instrumen pengumpulan data. Oke, yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Di sini pendekatan penelitiannya yaitu kuantitatif, jenis penelitiannya ex post facto. Nah, di sini screenshot paragraf yang memuat penjelasan tentang pendekatan dan jenis penelitian dalam skripsi tersebut. Yang kedua, setting penelitian. Tempat penelitiannya yaitu berada di SD Negeri Rejowinangun 1, Yogyakarta. Waktu penelitiannya dari bulan Januari sampai bulan Mei 2015. Oke, selanjutnya populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri Rejowinangun 1 yang berjumlah 84 siswa. Nah, bisa dilihat pada tabel populasi penelitian di samping. Selanjutnya, sampel penelitian. Berdasarkan pertimbangan di atas, karena jumlah subjek penelitian sebanyak 84 siswa, maka diambil keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian populasi. Menurut saya, populasi dan sampel dalam penelitian ini sudah baik, yang mana populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri Rejowinangun 1 yang berjumlah 84 siswa. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi, demikian penelitian ini yaitu termasuk penelitian populasi. Nah, selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini terdapat 2 teknik pengumpulan data dan 3 instrumen atau alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang terdiri dari 1 skala psikologi dan 2 dokumentasi. Instrumen atau alat pengumpulan data, yang pertama, perencanaan dan penulisan instrumen, yang kedua, penyusunan dan penyuntingan item, yang ketiga, penyekoran. Oke, selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada skala psikologi. Skala dalam penelitian ini berupa skala kecerdasan emosi yang dimaksudkan untuk mengungkap dan mendapatkan data mengenai kecerdasan emosi. Dalam penelitian ini, format item skala kecerdasan emosi yang digunakan berbentuk pernyataan. Skor alternatif jawaban skala kecerdasan emosi menggunakan skala Likert. Oke, selanjutnya yang kedua, dokumentasi. Pengumpulan data dengan dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang prestasi belajar matematika siswa dalam kurun waktu 1 semester yang tercantum dalam buku rapot semester 1 tahun ajaran 2014-2015. Kemudian masuk pada instrumen pengumpulan data. Yang pertama, perencanaan dan penulisan instrumen. Skala kecerdasan emosi.
Tujuan penyusunan instrumen skala ini bertujuan untuk mengungkap dan mendapatkan data mengenai kecerdasan emosi siswa kelas 5 SD Negeri Rejowinangun 1. Yang kedua, ada kisi-kisi skala kecerdasan emosi sebelum uji validitas. Nah, di samping adalah tabel kisi-kisi skala kecerdasan emosi sebelum uji validitas. Yang kedua, penyusunan dan penyuntingan item. Setelah merumuskan kisi-kisi instrumen, selanjutnya menyusun item-item. Adapun penulisan skala menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Penyusunan skala juga dilengkapi dengan petunjuk cara menjawab skala. Kemudian yang ketiga, penyekoran. Nah, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nah, kemudian setelah mengetahui teknik pengumpulan data dan instrumen atau alat pengumpulan data, bisa disajikan pada tabel seperti berikut ini. Kemudian validitas. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas isi. Validitas isi menggunakan pendapat dari ahli judgment expert. Kemudian dilanjutkan dengan uji coba instrumen sehingga diperoleh data yang kemudian ditabulasikan dan selanjutnya dilakukan analisis butir. Analisis butir dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total menggunakan rumus korelasi produk momen dari person, yaitu sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di samping adalah rumus korelasi produk momen dari person. Oke, baiklah, berdasarkan uji validitas tersebut, maka kisi-kisi skala kecerdasan emosi mengalami perubahan dalam hal urutan susunan nomor yang ditampilkan dalam tabel berikut ini. Oke, selanjutnya masuk pada uji reliabilitas instrumen. Rumus untuk mengukur reliabilitas instrumen dalam penelitian ini yaitu dengan rumus Cronbach-Alpha, karena jenis data dalam penelitian ini berupa interval yang butir pernyataannya mempunyai skor penilaian 1 sampai 4. Adapun rumus Cronbach-Alpha adalah sebagai berikut. Dalam melakukan uji reliabilitas, data hasil uji coba instrumen kecerdasan emosi diolah menggunakan bantuan software statistik SPSS versi 20.0. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diketahui Cronbach-Alpha untuk kecerdasan emosi sebesar 0,910. Hal tersebut menunjukkan bahwa instrumen tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang baik untuk kecerdasan emosi. Nah, menurut saya, mengenai validitas dan reliabilitas bahwa dalam penelitian ini, instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas isi. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diketahui Cronbach-Alpha untuk kecerdasan emosi sebesar 0,910. Oleh karena itu, instrumen tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang baik untuk kecerdasan emosi. Oke, yang terakhir yaitu teknik analisis data. Penelitian ini akan dianalisis dengan statistik deskriptif. Karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian populasi tanpa diambil sampelnya. Dalam statistik deskriptif juga dapat mencari kuatnya hubungan antar variabel melalui analisis korelasi dan melakukan prediksi dengan analisis regresi. Nah, yang pertama, statistik deskriptif. Menurut Arif Farhan, tahun 2007, halaman 187 sampai 188 mengemukakan bahwa yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain skala pengukuran,
menyusun data penelitian, ukuran kecenderungan memusat, dan ukuran keragaman. Yang kedua, pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis yang digunakan peneliti adalah hipotesis penelitian. Kebenaran dari hipotesis penelitian harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana. Baiklah, cukup sekian pembahasan review skripsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.